Uang dengan samping rumah kapan dak kakak kupak di luar lagi. Nah itu sebabnya mau pulang masa girang rumah. Allahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mustawjib likulli kamal, al-mar'uti bikulli ta'zimin wa jamal. Wassalatu wassalamu ala man jama'a kulla khalqin wa khuluqin fastawa ala akmalil ahwal wa ikhtussa bi jawami'il kalimi fil aqwal wa ala man iktanama ta'asyabihi fit takhalluqi bi akhlaqihi wa syama'ilil hisan minal ali wal ashabi wat tabi'ina lahum ala mamariz zaman. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahratal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yaitu Al-Mukarramun, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para pengelingsir. Kemudian wabil khusus yang pertama ayahanda pimpinan Pondok Pesantren Yayasan Pondok Pesantren Usuluddin Nahdlatul Ulama, yaitu ayahanda Al-Ustaz Mawardi. Mudah-mudahan beliau demikian sehat walafiat, diberikan umur yang panjang dan barokah. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yaitu seperti tiang, saudara tiang, yaitu sama-sama mengaji di Madrasah As-Salatiyah, yaitu Dinda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Jailani. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, keafiatan, kemudian juga cita-cita diijabah oleh Allah. Dan sama-sama kita doakan santri dan santriwati pondok pesantren, mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan sama-sama kita hormati dan kita muliakan ibu-ibu sak tukul melinggih ilik dulu sak dinarak balung dua-dua di luar nyaur. Mudah-mudahan ibu-ibu tetap semangat puasa. Mudah-mudahan tiang pelunggu tekikan sehat walafiat. Mudah-mudahan bertambah sehatnya. Mudah-mudahan bertambah umurnya. Mudah-mudahan bertambah barokahnya. Begitu juga bapak-bapak kita yang hadir pada kesempatan maghrib, kita doakan bapak-bapak kita mudah-mudahan bertambah sehatnya, mudah-mudahan bertambah umurnya, mudah-mudahan bertambah rizkinya, mudah-mudahan bertambah istrinya. Oke, ucapan syukur yang tak terhingga kepada Allah yang Maha Kuasa dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Saijane tiang pelunggu begitu banyak nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha, sampai-sampai di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Seandainya tiang pelunggu akan menghitung nikmat Allah, tiang pelunggu tidak akan mampu menghitungnya. Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada tiang pelunggu. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur minimal dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sebabnya di dalam Al-Quran yang pelunggu diajarkan la in syakartum la azidannakum. Pelunggu sami bersyukur maka akan ditambah segala nikmat Allah yang diberikan kepada tiang pelunggu. Coba pikir-pikir makin niki, ternyata memang betul nikmat Allah tidak terhitung. Bahkan dari satu jenis nikmat saja tiang pelunggu berbagai macam nikmat. Dari satu nikmat Allah berbagai macam jenisnya. Dari segi makanan saja berbagai macam jenis makanan. Lebih-lebih di awal puasa makin selaku dengan berjual. Saat tahu berjual, cekat berjual. Sedirurung kiri kanan dengan jualan. Berbagai macam jenis makanan saat dijual. Bakso, dari bakso saja macam lu ada bakso makin. Ada bakso berana, bakso mandul, bakso janda, bakso hantu. Macam jenis. Dari segi bakso saja begitu banyak nih, dan berbagai macam jenis. Nah itu sebabnya tiang pelunggu mesti syukur. Kadang-kadang tiang ternyuk kita ampun kita sampi. Nah, ada sampi ibu. Kita ada sampi. Sampi ini ke oleh lahir sampai tua makanannya cuma satu. Enggak angkat kelan, lagu dak kamu kemokoh. Sampi niki makanannya cuma satu. Umpak oleh lahir sampai tua, sampai semen, sampai bawah, sampai makanannya cuma satu, yaitu upak. Lagu dak kamu denuah ngerumun. Uang dengan sampi ngerumun. Kapan dak kakak upak denuah gitu. Nah itu sebabnya mau pulang masa girang robot. Nah itu sebabnya mari kita bersyukur. Bahkan
Di dalam kitab disebutkan, bahkan ulama berbahasa, segala ciptaan Allah yang di dunia ini hanya untuk pelunggu. Bahkan ciptaan Allah, matahari, bulan, pegunungan, tumbuh-tumbuhan hanya untuk pelunggu. Matahari saja untuk pelunggu. Yang pernah jumpa pun mertak di bagian mertak, di bagian kute, Sukadana untuk timur, araran desa mertak. Di desa mertak pun mertak yang jumpa dengan satu orang. Orang niki jenengan tua, lingsir, wabayok, umurnya 100 tahun tapi sehat. Dia cara bertunjang, bagus dan lampak, sehat walafiat. Padahal umurnya sudah 100 tahun. Ketika beliau samping tiang duduk, tiang tanya, "Menasa ayahanda bila umur nani?" Maka iya ini Ustaz umur ke 100 tahun. Hebat pelungguh 100 tahun, padahal umurnya 100 tahun lagu sehat, lampak sehat, dan cara bertunjang. Bir kali hari, 3 kali. Lagu kesehat pelungguh, maka iya. Ternyata ada amalannya. Salah satu amalan, apa amalan? Kerangan berjelu-jelu pun berubah. Lemak-lemak jam itu jam balut, niat pun berubah tok-tok pun. Ampembe untuk berjelu di depan sinar matahari, di terik sinar matahari jam 7 jam 8. Ia tahun berjelu. Ternyata ia salah satu amalan. Dan ternyata dalam ilmu kedokteran, matahari, sinar matahari jam 7 jam 8 pagi ini menghasilkan vitamin D. Apa kena vitamin D? Vitamin sak bagus untuk tulang. Jadi vitamin D untuk tulang bagus. Yang pun dengan sakirang berjelu jam 7 jam baru niki bagus untuk tulang. Insya Allah dia jelas propos, dia jelas bongkok. Lamun berjelu jam 10 Tuan Guru, vitamin apa? Vitamin B. Apa kena B? Gula. Panas itu. Nah itu sebabnya Jemaah rahimani wa iyyakumullah, itu sebabnya tetajah isi Rasulullah, tetajah isi ulama, terkarang-karang syukur. Yang perlu kami diberikan nikmat, coba nikmat bernafas saja gratis. Uang disuruh maya. Namun BBM kan makin ini selalu naik, setiap tahun naik. Yang benar ibu-ibu merumun oleh bapak-bapak. Aku nih kalau uang belanja tidak naik, bapak tidak dikasih naik. Aku jadi kena nih karena BBM naik, semua serba naik. Nah, sedangkan nikmat Allah gratis. Nikmat berbuk saja, nafas saja, pelungguh dari lahir sampai menikah itu apa ya syukur kena. Alhamdulillah masih kekican berbok sampai dulu makin jarang kemarin dikit. Lagu dagang menu duwe angkat ngerubun. Nah, oleh sebab itu lewat kesempatan bangkit, mari kita sama-sama bersyukur minimal dengan ucapan alhamdulillah. Di dalam kitab Imam Ghazali, Oke, dalam kitab sedengah suara tinggi ibu. Lamun sedengah berarti tendang ibu. Alhamdulillah. Udah urek panitia disuruh taruhan ceramah. Ini beliau lalu Ustaz puasa. Jemaah rahimani wa iyyakumullah, bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan bahwa para ulama niki ibu-ibu menghitung berapa kali bernafas. Dia hitung berapa kali bernafas setiap harinya. Ibu-ibu uang hitung berapa kali berbuah? Nah, itu kepeng doang. Paling-paling BLT. Sedangkan ulama niki yang dihitung adalah apa yang dihitung? Berapa kali dia bernafas setiap hari. Jadi setiap jelu menghitung nafas. Sampai-sampai ditanya sama muridnya, ditanya sama ulama, "Menasa Ustaz, Tuan Guru, ulama, kenapa pelungguh kok hitung berapa kali bernafas?" Apa katanya? Adik tetap syukur. Sampai-sampai nafas saja dihitung. Untuk yang pelungguh sami gue dua hitung berapa kali bernafas. Bahkan ada ulama niki lamun menasi di nuang lupa ucap alhamdulillah. Begitu selesai bersuap sekali, alhamdulillah. Telungdah sekali bersuap, telungdah sekali, alhamdulillah. Pelungguh kadang-kadang alhamdulillah, papa saya ingat. Papa saya kandung manok lupa. Papa kandung tulang lemak baru ingat alhamdulillah. Ulama niki begitu makan sekali bersuap, alhamdulillah. Bersuap balik, alhamdulillah. Telungdah sekali bersuap, Nabi bahasa bersuap nasi. Telungdah sekali suap nasi, telungdah sekali ucap alhamdulillah. Bicara syukur. Pelungguh kan telungdah sekali bersuap, telungdah sekali ucap puisi jadi sedikit. Berot bin mencret. Itu sebabnya mari kita syukur. Dan termasuk ngaji marak niki ibu-ibu kayak ini nak murid. Masih selesai ceramah hotel ya. Wah miring-miring kan toko. Nah, ya pun dikanggo ceramah dulu lalu enak ya. Tuan Guru bulan puasa tidak boleh ceramah panjang-panjang. Kenapa? Jemaah demen dengar ceramah, lalu Tuan Guru lelah.
Tuan guru jalani lelah lapah termasuk. Ya pun mana ceramah menurut pecel guru aja. Nah itu sebabnya ceramah tak boleh panjang. Jadi jemaah rahimani wa iyyakumullah. Jadi mari kita bersyukur. Termasuk ngaji seperti ini. Pelukun toko niat pun acara marak berini termasuk bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan ucapan salawat kepada Rasulullah, dengan ucapan suratul hadatain, makanya hebat ya Al-Mansurullah Bapak Maulana Syekh, salah satu pahlawan nasional, salah satu ulama yang pelungguh di Lombok. Kenapa beliau niki menekankan kepada jemaah sedikit pada mulai acara tidak lupa ucap suratul hadatain. Artinya bahwa kita diajak untuk selalu ingat Rasulullah. Kita diajak untuk semakin cinta dengan Rasulullah. Makanya diciptakan berbagai macam sholawat. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sambil dede bija-bija niki balik dengan sholawat, sambil dede anak-anak niki ajahan dengan bacaan sholawat, dengan lagu-lagu yang bernuansa Islami. Namun makin bulan puasa yang lagi tenar, yang lagi viral, lagu yang ada kaitannya dengan puasa. Ramadhanu tajalla wa batasama tuba lil abdi idza gtanama. Ramadhanu tajalla wa batasama tuba lil abdi idza gtanama, dan seterusnya. Jadi lagu-lagu Islami yang pelungguh kak mau bertahun cek Cina landak Tuhan terpecek seningan anak sebulan. Nauzubillah itu saya. Ku ame-ame belalang kuku-kuku bebalu sirirami negara ini lagu. Enggak kenapa? Coba diganti lagu-lagu itu dengan ucapan sholawat. Al jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubariku alaih. Surga dan kenikmatan surga sa'adun Allah persiapkan untuk siapa? Liman yusalli, untuk orang-orang yang rajin sholawat, orang-orang yang rajin ingat Rasulullah. Liman yusalli wa yusallim wa yubariku alaih. Dan insya Allah kita semua akan mendapatkan barakah di dunia dan nanti di akhirat masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimani wa iyyakumullah. Alhamdulillah hari ini kita yang sangat senang dan cemoh karena bisa berjumpa kembali dengan keluarga di Ubung. Beberapa waktu yang lalu yang di SMS oleh Dinda Al-Mukarram Tuan Guru bisa ngisi di acara hari Rabu bulan Ramadan. Insya Allah bisa kalau pagi, kalau siang yang tidak bisa, dan pagi niki insya Allah bisa. Dan meski balik-balik ya sekitar jam 12 yang izin, mungkin zuhur jam 12 lebih 30-an menit, jam 12 yang izin duluan dan tidak bisa sampai selesai. Insya Allah mungkin sekitar 40 menit 50 menit selesai ceramah. Memang pelungguh dan undang dengan ceramah baru-baru. Cuma kita yang capek, kita lelah, elor kemarin. Aku isi ngerawas menit. Nah itu sebabnya ceramah cukuplah 40 menit 50 menit selesai. Begitu juga yang ucapkan terima kasih kepada Ayanda Ustaz Mawardi. Alhamdulillah sudah mempersiapkan fasilitas untuk pengajian seperti niki, dan niki adalah merupakan salah satu bentuk persiapan kita menghadapi bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah makin niki kita sudah memasuki bulan Ramadan. Tidak terasa yang belum kami sudah masuk bulan puasa. Lain waktu pertama kali yang hadir di pondok pesantren niki, begitu yang hadir, masya Allah waktu itu disiapkan minuman, disiapkan buah-buahan, bikin luluh tujuan. Tapi makin ini kosong di depan. Kenapa? Karena kita sedang puasa. Nah, oleh sebab itu, mari kita mengambil kesempatan di bulan Ramadan ini dengan kita mempersiapkan bulan puasa dengan hal-hal yang baik, dengan mengisi bulan puasa ini dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang kira-kira mau pahala. Nah, itu sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibu-ibu, ketika masuk bulan puasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk bulan suci Ramadan, begitu Rasulullah tamu bulan puasa,
Rasulullah senang gembira. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu masuk malam pertama bulan puasa, ibu-ibu lunasan malam apa mulai puasa sawi malam Jumat. Parah kayak malam Jumat. Sengaja ngetes ya. Kita ada apa pendek Jumat. Malam apa mulai puasa malam Kamis. Begitu masuk malam pertama bulan puasa, Rasulullah langsung berdoa. Doa ini sunnah dibaca di awal puasa. Lagu ruan ibu-ibu niki obong luwe lupa baca doa niki. Elek malam pertama ibu-ibu rata-rata semua baca doa. Kami sibuk lalu pikiran kaduk nyaur. Apa yang kaduk nyaur sampai lupa berdoa. Malam Kamis, malam pertama bulan puasa. Ketika Rasulullah SAW pertama bulan puasa, Rasulullah SAW tidak pernah lupa berdoa. Ibu-ibu, Rasulullah berkali puasa. Dalam kitab disebutkan Tis'a Ramadhana. Rasulullah puasa 9 kali. Berkali puasa siwak kali. Ada nara oleh ketua tulis ngaji ketua si bayi kembali pabutuan berkali dia puasa Rasulullah. Masih kocet, masih kecik ke raos. Monang kebaik. Adik kagum barang ini. Adik saya jawab. Jawab anak-anak kita kalau ditanya berapa kali Rasulullah puasa? 9 kali. Rasulullah SAW puasa Tis'a Ramadhana. Rasulullah SAW puasa 9 kali. Lamun pikir-pikir ada rahasia di balik 9. Apa rahasianya? Coba begini kita hitung. Ibu-ibu ada berapa bulan dalam setahun? 12 bulan. Bulan Islam setahun ini ada 12 bulan. Ibu-ibu di pengadaan yang tanya ibu-ibu berapa bulan dalam satu tahun? 2 bulan. Bulan apa? Bulan tua dan bulan muda. Bapak bulan muda itu tergaji. Bapak gaji itu amunia. Lupa bulan lain. Padahal dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Namun bulan biasa-biasa, bulan negara, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Begitu Januari, Happy New Year. Selamat tahun baru. Sedangkan bulan Islam 12. Pertama Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Dan hebatnya, apa hebatnya? Ada 3 bulan yang selalu disebut dalam doa Nabi. Ibu-ibu Arab 3 bulan selalu disebut dalam doa Nabi. Jarang-jarang dari Rasulullah berdoa isi bulan kecuali 3 bulan. Mana 3 bulan itu ibu-ibu? Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Yang pertama bulan Rajab, kedua bulan ada di kita pinter jawab. Allahumma barik lana fima razaqtana. Lapar nanti. Ya lapar jemaah itu. Baru jam sholat semua milik berbuka. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. 3 bulan ini adik-adik jadi catatannya. 3 bulan yang selalu disebut dalam doa Rasulullah. Nama bulan itu? Pertama bulan Rajab, kedua bulan Sya'ban, yang terakhir bulan suci Ramadan. Itu artinya bahwa 3 bulan ini adalah 3 bulan yang istimewa. Ya Allah berkatilah kami di bulan Rajab. Alhamdulillah di bulan Rajab begitu banyak kegiatan. Para tuan guru diundang kemana-mana. Untuk apa? Untuk pengajian Isra dan Mi'raj. Pulang-pulang membawa barokah plus berkah. Apa kenan berkat? Awan-awan. Nah itu sebabnya ada barokahnya. Bulan Rajab Arab barokah, bulan Sya'ban Arab barokah. Apa kenan Sya'ban? Sya'ban berasal dari kata syu'bun. Apa kenan syu'bun? Pupak melak. Wika ada pupak melak, naon pupak melak? Pupak melak wah. Biasa lamun dengan kirang ngawis dengan sak jenang demen lalu ngawis, demen ada seriuk pupak sama melak. Kemudian aran ngawis sampi. Makan ngawis sampi ule-ule sampi terbalik. Kasihan ya. Nah, menjadi pupak melak. Kenapa dikatakan bulan Sya'ban pupak melak? Karena begitu banyak pahala yang kita dapatkan di bulan Sya'ban. Ada namanya malam nisfu Sya'ban. Amal ibadah kita diangkat pada bulan Sya'ban. Kemudian menjelang masuk bulan suci Ramadan, yang belum bersami mempersiapkan berbagai macam persiapan menghadapi bulan puasa. Salah satunya bungkatan. Apa kenan bungkatan? Roh kemian. Namun bahasa keluarga pun ubung, namun roh kemian atau bungkatan. Nah, jemaah rahimani wa iyyakumullah, jadi makin iki alhamdulillah kita sudah masuk bulan puasa. Rasulullah puasa 9 kali. Kemudian bulan suci Ramadan posisinya di urutan ke-9. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ternyata
bulan Ramadan di urutan ke-9. Rasulullah puasa 9 kali. Berarti ada rahasia di balik angka 9. Kalau angka 7, apa rahasianya Ustaz? Ada. Apa rahasianya? Cristiano Ronaldo. Biasanya baca enggak tahu. Biasanya Cristiano Ronaldo angka 7 di belakang. Jemaah rahimani wa iyyakumullah. Alhamdulillah, jadi Rasulullah begitu masuk bulan puasa, menuntama dari awal bulan puasa, Rasulullah baca doa. Dan doa niki sunnah ibu. Baca doa makin niki, doa niki yang selalu dibaca oleh Rasulullah di awal puasa. Berarti pelungguh jadi umat Nabi harus ikuti cara Nabi. Berarti setiap yang keluar dari ucapan Nabi sunnah. Berarti pelungguh kalau baca doa niki mau pahala sunnah. Aku mau baca si Rasulullah ada doa malam pertama bulan puasa. Ibu-ibu sebutkan doa malam pertama bulan puasa. Saya Ustaz sebutkan Allahumma jadidna syaitan wa jadid syaitan. Adik malam pertama bulan madu dia. Doa pengantenan baru. Enggak kenapa doa pengantenan. Ara doa selain maksudnya malam pertama bulan puasa. Apa doanya? Ara doa. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Jadi doa niki khusus dibaca oleh awal puasa sunnah karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan doa niki. Kalau belum mau baca doa niki mau pada sunnah. Lalu yakin ibu-ibu lupa mau baca ini. Nah, mari kita sama-sama baca ikuti tiang. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Kenapa Rasulullah memulaikan doa niki dengan takbir? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi namun takbir ibu-ibu Rasulullah. Orang yang takbir berarti ciri-ciri Islam. Ciri-ciri Nabi. Ya, elek-elek ada pikiran muka Tuhan bapak-bapak namun dengan berantuk elek atas gunung kayu ciri-ciri Nabi. Monyet Tuhan Guru. Monyet tidak koma. Monyet Tuhan Guru nih, tidak koma. Nah, mereka sepak waktu itu. Jadi jemaah rahimani wa iyyakumullah, yang pun perlu koma. Kalau ngomong itu harus ada komanya. Mesti narak kok. Ya pun tidak susah. Yang pun susah tak hanya beres ya. Yang pun dia itu hanya beres sudah. Soal mana bukan Tuhan, sini basung saya, basung Tuhan Guru. Memang saya, memang darah kan. Mau beres ini susah. Apa ketiangannya? Padahal perlu masih perlu beres gitu kan. Lalu sengaja dikanya marah dikit bapak. Kami basung Tuhan Guru dia macam lain. Susah. Jadi maunya itu nih kan. Unik tidak dengan orang yang ucap takbir, dengan saya ucap takbir, ciri-ciri Nabi ibu, ciri-ciri dengan senang. Belum kalau senang bahagia, Nabi unik kesuruh ucap takbir, Allahu Akbar, senang. Kalau belum dari ujian dari musibah, Nabi itu ucap Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau belum diberikan nikmat, ucap Alhamdulillah. Kalau belum melihat sesuatu yang menakjubkan, very amazing, luar biasa, wow. Jadi wow gitu. Pelungguh serius gunung Saksola yang di Jawa. Begitu pelungguh pagi-pagi berdiri di depan rumah melihat gunung yang luar biasa indahnya, Nabi itu ucap Subhanallah, Maha Suci Allah. Serius pantai Saksola, Subhanallah. Datang tsunami, innalillahi. Jadi tiap pelungguh kami melihat sesuatu yang bengak-bengak dikijak, Subhanallah. Kalau pelungguh senang bahagia, Nabi ucap Allahu Akbar. Kemudian Rasulullah ucap Allahu Akbar di awal doanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena Rasulullah senang demen tama bulan suci Ramadan. Makanya beliau ucap Allahu Akbar. Itu sebabnya tiang pelungguh kalau menemukan bulan suci Ramadan, tama bulan puasa, senang bahagia dalam hati, Nabi itu ucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada masih kaca dengan sama malam pertama Idul Fitri. Begitu tiang pelungguh kami masuk malam pertama hari raya Idul Fitri, salah satu ibadah sunnah yang diamalkan adalah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka tiang pelungguh kami jangan lupa takbir.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelunggu kenapa ucap takbir? Senang pertama hari raya. Senang apa dia? Pertama hari raya Idul Fitri? Senang. Ada yang senang, ada yang sedih. Ketika tiang pelunggu sami pertama hari raya Idul Fitri, sunnah mengucapkan takbir. Sampai kapan? Sampai khotib membaca khutbah. Begitu khotib naik mimbar, maka selesailah ibadah sunnah ucap takbir. Sambil menunggu kedatangan jemaah yang ke masjid. Biasa pelunggu pelem-pelem akun masjid, marbot, ustaz-ustaz di masjid sambil nunggu jemaah datang untuk sholat hari raya Idul Fitri. Maka untuk mengisi kekosongan kita baca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sambil baca takbir sambil nangis. Arah ustaz sampai kanan nangis, sampai kiri nangis. Ketuan udah selesai, ustaz tadi waktu baca takbir kok Sida meleleh air matanya. Tadi waktu Sida ucap takbir nangis baru ustaz. Apa jak mau pikiran? Pusuk lalu baca ucap takbir. Tidak ustaz. Apa sertifikasi di Mancai? Ya muslim. Jadi ternyata berbeda-beda nampiaran perasaan waktu hari raya Idul Fitri. Elik malam selalu baca takbir di masjid, musalla, madrasah, yayasan, semua baca takbir. Biasanya malam hari raya yang belum sami mengucap takbir di masjid, musalla, madrasah, tidak pernah berhenti. Dalam kelar takbir. Oleh maghrib sampai jam sekian malam takbir terus, tidak pernah berhenti. Maka hebat musalla kok tidak pernah berhenti di Nuabai telah baca takbir. Sampai jam sekian malam oleh ziarah di paling papu, oleh masih baca takbir. Kita untuk musalla ternyata PCD kaset. Yang kedua PCD kaset kamu surga. Manusia bagi lain. Jadi saya baca takbir adalah PCD dan kaset. Seharusnya tiang logo jangan PCD kaset yang baca takbir, logo yang baca takbir supaya kita dapat pahala. Begitu juga awal pertama bulan puasa sunnah ucap takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Jadi arti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan nampaknya hilal. Apa kena hilal? Bulan sabit. Bulan tanggal 1 namanya hilal. Kembali karena seperti sabit. Apa kena sabit? Awis. Maraluan awis luan. Layak di Mekah. Lamun milih ke tahun waktu nikah belum ada TV, belum ada YouTube, belum ada Google, belum ada yang lain, belum ada teleskop untuk melihat bulan. Bagaimana cara mereka? Mereka naik ke Gunung Uhud. Begitu naik di Jabal Uhud, lalu seriuk bulan. Karena di Mekah tidak ada hujan. Ada hujan ke Mekah, ada hujan ke Madinah, ada okap, minar okap. Namun ini kan tiap hari hujan. Yang pelunggu setiap hari. Dari hari pertama puasa sampai maghrib hujan-hujan luntur. Sedangkan di Madinah tidak ada hujannya, makanya tidak ada awan. Yang pun nilai ke Mekah gelap seriuk bulan. Naik di Jabal Uhud seriuk kita bulan, lapor sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ra'aitul hilal. Ya Rasulullah, tadi saya lihat bulan. Begitu azan maghrib muazzin di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyerpak naik ke Gunung Uhud, lihat bulan. Begitu kelihatan bulan, lapor sama Rasulullah. Ya Rasul, ra'aitul hilal. Mau kita bulan ya Rasulullah. Langsung Rasulullah bertanya, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Bani bermin. Bani bersumpah, bani semet ya Rasul. Pokok bani ke namun cara hukum, bani ke kakan marbot beke imam, ini masih lalu. Ini kita yang perlu sami boleh tiang perlu sami kanggo percaya dengan apabila dia bersumpah. Lamun bani bersumpah aja, wallahi demi Allah saya lihat bulan, berarti besok puasa. Lamun malam nikah kelihatan bulannya, berarti besok puasa. Pirang untuk kita bulan elek malam tanggal 20 siwa bulan Syaban. Malam tanggal 20 siwa bulan Syaban, lalu seriuk bulan. Lamun sekitar bulan berarti 5 hari puasa. Lamun edak bulan berarti 5 hari tanggal 13 bulan Syaban. Kenapa? Lamun sekitar bulan berarti besok puasa. Itu cara Mekah. Lamun niki Lombok susah. Belum enggak usah. Benda maka ke apa dok pantai segigi. Hampir dok pantai segigi lalu kita bulan. Maka boleh ketua misi sini dan buat kita bulan pun pantai segi ada sekitar bulan. Apa sekitar tulis doang misalnya putih. Very seksi. Lalu nojok gunung
bem lagi gunung lalu kita pulang, maka antun gunung arah sekitar pulang, darah sekitar apa sekitar utang doang sekitar. Nah itu sebabnya tiap minggu susah kita lihat bulan. Bagaimana cara kita? Cukup kita mendengarkan hasil sidang isbat Kementerian Agama Republik Indonesia. Buka TV, buka YouTube, buka radio dengan pengumuman elik malam nikah. Insya Allah memutuskan berdasarkan hasil sidang isbat besok Kamis kita puasa. Yang pun berdoa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina. Ya Allah dengan begitu menun segitan bulan sabit namanya hilal. Lamun bulan purnama namanya badar. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru mada'a lillahi da. Tala'al badru alaina, telah terbit bulan purnama. Siapa bulan purnama? Rasulullah. Anta syamsun anta badrun marhaban anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghani marhaban anta misbahu suduri. Dibani biru lalu ibu-ibu penuh dengan tak miring-miring foto. Firman dengan sair wah miring, penuh dengan sair menurut pari rebak dulu. Ibu-ibu tulis, kita arah jam malam ya karena bulan puasa. Pertama kita puasa, saat kedua nyaut kandung kangkung, saat kedua zohor. Biasa lemah teduh marah niki tidak biasa ngantok tuh. Mana tuan guru berun dalam tuh, tuan guru jalani berun kasur. Nah, jemaah rahimani wa iyyakumullah, jadi namanya Badrun. Badrun itu artinya bulan purnama pun tanggal 14 15, namanya Badar. Kalau tanggal 1 tanggal 2 namanya hilal. Makanya di Lombok ada namanya Pak Hilal, namanya Pak Badar. Pak Badri. Kalau perempuan Siti Badriah. Namanya bulan Sabit. Allahumma ahillahu alaina, ya Allah dengan begitu kelihatan hilal menurut sekitar bulan Sabit. Ahillahu alaina bil amni wal iman. Mudah-mudahan tekican aman-aman saja. Mudah-mudahan bulan puasa niki aman-aman saja. Tidak ada ujian, tidak ada masalah, tidak ada musibah. Wal iman, mudah-mudahan dengan masuknya bulan puasa ya Allah, mudah-mudahan iman semakin bertambah. Dan alhamdulillah makin bertambah. Begitu banyak kajian, pengajian makin niki, maka insya Allah bertambah iman kita. Kemudian selanjutnya wassalamati, ya Allah mudah-mudahan bertambah juga keselamatan. Mudah-mudahan kita selamat. Begitu jalan pergi ngaji selamat. Begitu nyebrang jalan mulai ketabrak isi mobil burung ketabrak. Selamat. Nah itu sebabnya kita berdoa mudah-mudahan bertambah selamat kita. Dan alhamdulillah ada anak murid kita di sini namanya selamat. Arah selamat deh. No. Tapi aku ketahuan arah selamat baru batu-batu memberi muara selamat. Demen ke arah selamat. Kenapa kita harus senang namanya selamat? Karena selalu didoakan sama orang. Selamat ya. Jadi tetap berdoa arah selamat. Lemak selamat nih, anak kita selamat. Kalau berangkat haji, dia perlu tulis syarat selamat menunaikan ibadah haji. Selesai. Dia perlu selamat menunaikan. Ya. Cukup sekali. Hebat selamat nih. Jadi lemak mau berangkat haji, tidak perlu berulang-ulang namanya. Cukup selamat saja. Selamat menunaikan ibadah haji. Pak selamat menunaikan ibadah. Kan susah, bingung ya. Jemaah rahimani wa iyyakumullah, ini jangan baru nih. Jadi wassalamati, mudah-mudahan kita selamat. Wal Islam, mudah-mudahan Islam kita semakin kuat. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu sebabnya menurut keterangan Imam Asy'arawi berkata, di awal-awal puasa ini ada beberapa hal yang perlu kita kerjakan. Ibu-ibu, kebetulan mumpung masih berada di minggu pertama puasa, ada beberapa hal yang perlu kita kerjakan di awal puasa. Niki akan yang jelaskan nanti niki sekitar 20 menit selesai urusan. 20 menit 15 menit selesai. Oke. Biasa suara tiang jelap-jelap ngeraos terus belik lagu makin karena kondisi puasa, lobe, cas semakin berkurang.
Nah, itu sebabnya santai-santai seperti ini. Jemaah rahimani wa iyyakumullah, ada satu ulama Imam Sya'rawi apa bahasa ada beberapa persiapan di awal-awal puasa. Indah makin ibu. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan di awal puasa. Mumpung makin kita yang pelunggu berada di awal puasa, perlu tegawe 4 hal yang perlu kita kerjakan pun awal-awal puasa. Mana yang 4? Yang pertama, yang pelunggu sami saling maaf memaafkan. Yang pelunggu sami makin iki perbanyak silaturahmi, maaf memaafkan. Menurut mereka kita batur mohon maaf lahir batin, mohon maaf lahir batin. Lagu tradisi Batur Lombok enggak ketahuan ngaran maaf memaafkan pun tanggal sekik bulan Syawal. Elit hari raya Idul Fitri. Begitu selesai sholat berjamaah pun masjid, sholat hari raya Idul Fitri. Begitu selesai khutbah langsung bertirak bersalam istighfar. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Bersalam. Mohon maaf ya, ini maaf. Sini kaca saling sapa setahun. Mohon maaf. Bilang tidak saling sapa. Baru balik lagi. Jadi yang perlu kami mohon maaf. Yang perlu kami jadi maaf memaafkan. Enggak naon maaf memaafkan pun tanggal sekian bulan Syawal. Padahal bahasa ulama paling bagus kita saling memaafkan makin. Pelunggu biasa ini hari raya Idul Fitri. Kapan salam-salamannya? Begitu selesai sholat hari raya Idul Fitri. Salam. Selaku nangis. Bapu kembali menangis, ingat bapu tua mau mati. Kembali minat nangis, ingat amak kakak masih pun Malaysia. Dedara kembali pada nangis, THR iman cair. Usap sampai kanan kembali nangis, tidak naik. Dan kita naik batu menginjak. Sekolah imatin batu. Nah itu sebabnya jadi paling bagus saling maaf memaafkan. Kapan? Maaf memaafkan itu paling bagus sebelum puasa. Di awal-awal puasa saling maaf memaafkan. Mohon maaf lahir dan batin. Itu sebabnya lewat kesempatan bangkit jemaah rahimani wa iyyakumullah kita saling mohon maaf lahir dan batin. Tunas maaf ibu-ibu nggih. Tunas maaf karena minggu lalu ceramah mohon maaf. Mohon maaf karena buat pelungguh biasa jam-jam marak niki biasa pelungguh tidak istirahat, tapi pelungguh terganggu dengan pengajian. Mohon maaf nggih. Nah, jadi nanti unik kan. Jemaah rahimani wa iyyakumullah, yang pertama saling maaf memaafkan. Silaturahmi. Kenapa perlu maaf memaafkan? Supaya bagus ibadah kita. Lamun masih penuh dosa ku dalam atiangan arek kacet saling sapa, susah nanti masuk bulan puasa. Bisa saja doa kita tidak sampai sama Allah. Kenapa? Arek kacet saling sapa. Hablum minan nas masih kurang. Nah itu sebabnya perlunya maaf memaafkan di awal-awal puasa. Niki yang pertama adalah saling maaf memaafkan. Kemudian yang kedua, nanti adik-adik ada pertanyaan di akhir ceramah. Yang bisa jawab dikasih hadiah menarik. Menarik beca. Menarik mobil ya. Nah, jadi yang perlu kami yang pertama, nanti ibu-ibu saya pertama baru pegawai yang bagus saling maaf-maafan. Yang pun bareng selesai pengajian pada salah. Yang duluan pergi nanti tunggu begitu selesai nanti ada ceramah mungkin dari Dinda dulu dari ayahanda nanti selesai doa nanti tunggu salam. Mohon maaf gini, mohon maaf. Paling bagus saling maaf memaafkan di awal puasa. Kemudian yang kedua, apa persiapan kita? Yaitu memperbanyak taubat, istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Saling maaf istighfar. Kalau maaf memaafkan, maka promo kami ada kaitannya dengan manusia, hablum minan nas. Tetapi kalau istighfar ada kaitan kita dengan Allah. Ilik Allah bagus, ilik batur bagus, insya Allah dua-dua diterima.